Bebas bersyarat yang didapatkan Sandy Tumiwa tampaknya belum akan membuat ia benar-benar menjadi manusia bebas. Belum genap 24 jam menghirup udara bebas, ancaman sudah ditebar Anissa Bahar. Seperti diketahui, pedangdut senior ini adalah orang yang melaporkan Sandy ke polisi terkait kasus penipuan berkedok investasi. Penderitaan Sandy selama 1 tahun 3 bulan di dalam penjara dianggap belum setimpal dengan perbuatan yang membuat si goyang patah-patah dan temannya merugi hingga 15 miliar rupiah. Kini, tuntutan baru siap dilayangkan. Ya, saya mau minta menuntut keadilan aja yang seadil-adilnya. Karena bagi saya, menurut saya, apa yang mendapatkan Sandy kemarin kurang. Masih nggak sebanding lah, ya kan? Banyak korbannya banget, ada yang meninggal, ada yang gila, jadi nggak sebanding lah kalau cuma belum 1 tahun aja udah lepas bisa keluar. Dengan nada penuh kebencian, Anissa terang-terangan menginginkan mantan suami Tessa Kaunang ini dikurung lebih lama lagi. Maksimal Iya. 20 tahun, maksimal 20 tahun. Kalau aku sih maunya sih Maksimal 10 tahun boleh lah, Bang. Ya minimal berarti kan ya, minimal itu kan pasti ada di atas 50%. Kalau nggak di atas 50% pasti kita banding nantinya. Ada Sandy, ada Cici, ada juga trader-trader yang lain yang ikut terlibat dalam hal ini. Jadi bukan cuma Sandy dan Cici, jadi ada trader-tradernya mereka yang sudah menerima uang ini. Dan kalau misalnya di TPPU kan itu semuanya terbuka semua, jadi ketahuan nih siapa-siapa aja yang terlibat, siapa-siapa aja yang menerima uang itu. Permintaan Anissa bukan tidak berdasar. Selain uang yang tak mungkin kembali, efek yang ditimbulkan oleh kasus ini sungguh luar biasa. Kehilangan materi membuat beberapa temannya mengalami stres dan bahkan ada yang meninggal dunia. Kemarin 21. Kebetulan yang kemarin ikut kita sidang segala macam ada 2 orang lagi baru meninggal juga kemarin. Karena stres. Ya. Yang ikut kita kemarin Bang Guntur meninggal, Grace meninggal, papahnya Grace meninggal karena dana Holy Land yang mereka pikirkan bisa mereka beribadah Holy Land ternyata harus hilang, jadi mereka stres. Segendang sepenarian, kasus penipuan juga tengah dialami Bunga Zainal. Hanya saja kerugian yang diderita Bunga tak sebesar yang dialami Anissa Bahar. Alkisah, pemain sinetron ini mengikat kerjasama dengan sebuah agensi untuk menjadi model promo kalender. Belakangan, pihak agensi yang diwakili seorang bernama Hari Wiradinata tak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan. Setelah jalan baik-baik mentok, Bunga akhirnya melaporkan ke Polda Metro Jaya. Tahun 2016 ya Januari, tepatnya tanggal 28 itu aku ada foto pemotretan. Memang di situ kita sebelumnya udah pernah kerja sama juga untuk foto kalender, tapi nggak pernah ada masalah gitu. Jadi untuk yang kedua kalinya itu memang aku udah percaya banget kalau memang tidak ada embel-embel seperti ini gitu. Terus ternyata 2017 Januari itu keluarnya foto aku tidak sesuai dengan yang kesepakatan gitu. Ada beberapa produk ya Bang ya. Terus aku coba secara kekeluargaan ketemu dari pihak mereka juga, tapi kayaknya nggak cukup baik ya. Terus aku minta kuasa hukumku untuk mengeluarkan somasi juga 2 kali, tapi nggak ada tanggapan juga. Bunga tampik jika ia sengaja mengangkat kasus ini untuk publikasi diri. Ia hanya menginginkan haknya dibayarkan. Nah itu saya juga maunya sih nggak kasus sih, nggak ada yang mau urusan sama kasus juga sih. Cuma ini memang aku merasa kayaknya penipuan kan gitu ya. Ya merasa dirugikan, jadi ya meminta hak saya aja gitu. Kalau kerugian tidak terhingga sebenarnya karena ini perusahaan besar dan produknya produk besar juga. Jadi kalau miliaran adalah kerugian itu. Kosmetik atau itu? Minyak angin. Minyak angin.